Dulu, kini dan nanti, budimu senantiasa semerbak sepanjang masa. Pengabdian dan perjuangan yang lahir dari kucuran peluhmu yang hangat akan terus mewangi. Kegigihan, dedikasi, istiqomah dan sikap patriotisme yang kau bangun menjulang menembus batas masa, menancap, mengakar dan akan tetap kokoh. Sekali tidak pada kolonialisme, imperialisme dan dedengkotnya, tekadmu tegak, tak tersentuh dan tak akan rapuh. Kini semangat juangmu telah kami resapi. Beramai-ramai kami petik, bersorak-sorai kami nikmati. Terima kasih untuk sejuta letih dan tabahmu. Semoga Allah yang Maha Murah merahmati. Kiai Abdullah Sadjad merupakan tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang gigih melawan penjajah. Beliau lahir di Gulu-Gulu pada tahun 1890-an, tepatnya di Pondok Pesantren Anukoyah. Salah satu ulama pejuang adalah Kiai Haji Abdullah Sadjad bin Kiai Haji Muhammad Syarqawi di Gulu-Gulu Sumeneb, Madura. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Muhammad Syarqawi yang berasal dari Kudus dengan Nyai Maria yang berasal dari Petapan Gulu-Gulu Sumeneb. Dari darah yang melahirkan Kiai Haji Abdullah Sadjad ini sudah jelas bahwa beliau sangat Indonesia, Jawa dan Madura. Sangat sudah bukan hanya satu darah. Beliau lahir pada tahun 1890-an. Nah, ini kepastiannya kapan? Ini yang perlu kita teliti kembali. Bisa saja 1894, 1895 atau 1893. Ini sedang kita teliti terus. Sejak kecil beliau sudah cakap ilmu agama berkat didikan dan asuhan ayah bunda. Pengembaraannya pun berlanjut sampai tanah suci Mekah, tempat suci dan ijabah. Setelah purna berkelana, hidupnya digadaikan untuk kepentingan agama dan masyarakat. Di tangannya, pesantren Anukoyah daerah Late lahir. Berbondong-bondong para santri belajar melahap ilmu dan barokah yang terus mengalir dari seorang kiai yang istiqomah dan penyabar. Nah, di daerah Gulu-Gulu yang sekarang ada pesantren itulah beliau lahir. Kemudian masa kecilnya dihabiskan di sana, belajar kepada ibunya, kepada ayahnya, kemudian mondok ke Syekhona Khalil Bangkalan, Siwalan Panji, dan Tebu Ireng. Di Siwalan Panji dikatakan bahwa beliau seangkatan dengan Kiai Wahid Hashim, putra dari Kiai Hashim Asy'ari. Setelah dari Tebu Ireng, beliau bersama kakak beliau, Kiai Haji Muhammad Ilyas, belajar ke Mekah. Dan pulang sekitar tahun 1917. Si Sadjad kita kenal sebagai sosok pejuang sekaligus ulama. Jadi kalau dulu itu ulama sekaligus pejuang, itu banyak kita temukan. Si Sadjad salah satu bukti keulamaan beliau adalah karya beliau yang salah satu tersisa dan masih terselamatkan adalah kitab Manzumatul Masail, ya, Manzumatul Masail
Kemudian kitab Manzumatul Masail ini diberi syarah oleh putra beliau yang alhamdulillah sekarang masih ada, Kiai Abdul Basit Abdullah Sajjad, dengan karya berjudul Idahul Afadil fi Syarhi Manzumatil Masail. Tahun 1947, Belanda melancarkan agresi militer. Tak terima Indonesia merdeka dan berdaulat. Serangan demi serangan diluncurkan. Bangunan-bangunan dirusak dan dihancurkan untuk meredam suara-suara kemerdekaan. Di hadapan Kiai Abdullah Sajjad, Belanda tak berarti. Sebab baginya, merdeka adalah kewajiban, berjuang fardu ain hukumnya. Segala bentuk penjajahan harus dimusnahkan dari muka bumi dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Masa peperangan dengan Belanda ini Kiai Sajjad sebagai pimpinan Sabilillah Kabupaten Sumeneb, karena belum tersedia tengah itu. Semua jembatan dirusak, semua kadang metropo kalau orang maksudnya mana tak ada lebat gitu. Tapi informasi dari Kiai Sajjad selalu datang kan pada santren untuk belum terdapat Dimah, belum terdapat Pakong, belum terdapat Cendekian, siap seburuh aja mau. Mawaning karena belum tentu gelunan gendeng dia masuk mana ke Cendekian siang bila malam boleh, bila malam perosak boleh kelihatan. Tapi terakhir kelepor belum diperosak, tengah boleh terbeda di Temerna. Dan kendaraan lapis baja berada di Temerna. Tapi kempang pun aja jalan. Tapi beri informasi dulu supaya segera ngisi kan ngisi. Kiai Sajjad nikah pindah ke Perenduan. Dan pendukung Kiai Sajjad nikah diajak coba. Sarang pendukung diajak coba. Tore mantuan, badannya mana Haji Ali Perenduan, Merenggayan Perenduan, nambah ke Sandi Peta Bayhaki Sabiudin kasa. Bayhaki Sabiudin kata kod incang kalau dan tuan kasa ya cekah coba. Insya Allah mi apolong ben manhazin dan tuan sabit itu kecoba dia makan. Tapi cak apa-apa ngobrol. Kiai Sajjad ini dulu sangat getol dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah kolonial, sehingga beliau memimpin barisan tentara ketika itu. Bahkan hingga setelah kemerdekaan, kiprah beliau di dunia politik itu tetap moncer, artinya jalur yang beliau pilih adalah jalur perjuangan melalui politik itu. Terbukti dan salah satu buktinya beliau sempat menjadi kelebur kepala desa di Desa Gulu-Gulu. Di sisi lain Kiai Sajjad ini himmah pengetahuannya cukup tinggi. Ya tadi saya sebutkan salah satu karya beliau. Jadi Anda bayangkan ya, di masa agresi militer, masa peperangan, masa kisruh seperti itu masih sempat ngarang kitab. Sekarang kan fasilitas semua sudah ada, ini dan itunya ada, kesempatan banyak. Itu zaman dulu loh, zaman masa peperangan masih sempat nyusun kitab seperti itu. Di samping itu beliau aktif melakukan pengajian-pengajian, misalnya pengajian dengan masyarakat sekitar, pengajian budaya dan segala macamnya. Itu saya dapatkan informasi dari berbagai narasumber, sumbernya insya Allah A1, valid. Kiai Sajjad di masa-masa akhir hayatnya, beliau sempat juga dulu mengungsi ke Situbondo ya, ke Sukorejo, karena Sukorejo itu merupakan Heilige Zone, kalau istilah Belanda merupakan daerah suci yang tidak boleh dimasuki oleh tentara Belanda. Kiai Sajjad kayak seorang meminta kamu segera pulang, Sajjad kamu segera pulang,
dijamin aman. Semua pendukungnya ngucap nih tipu daya belentuh. Tapi tak katakan mungkin tabun manisan. Mungkin karena ada kabar ya, ada bapak ya, montak mode kecak tako karena orang cek bonga lah sih gua, walau seorang tanda kan berarti tako kan tanggung aman. Cek mungkin takui, tapi kesedar pulang waktu malam waktu pulang ke mungkin sore itu pulang, mungkin tak tahu tak mungkin malam enggak kita di lampu maghrib kan tak ada sama tadi minyak conglet ada mengkopan istilah kiabin kesejat nikah menjamu ya dan pendukung berapa orang maka insya cinta dan terak di borok di cemo di lawan begitu dipanggil akan bisa bahwa ada senorok tapi cowok benih orang pun kayak nyanglong nggak bos cowok dah cemo ko ada jadi anu kata toronan ko ibu borok sebetak ngetak toko sinter kadang terus masuk ke Kabubatanan, mungkin kantor Kabubatanan kan tengah merong. Jadi diajak ke demo, terus dipantau di sana. Tapi bang tembak lah, berapa kali tembak atau kali meninggal. Itu aku benar-benar tidak kau kalaan. Semalam itu aku ikut sabu belentan mungkin kata lu mulai benar-benar. Nah kemudian saya belum saja kah? Jadi kecoh itu berburu. Pagi dapat pesantren dulu terus ketemu kayak biasa. Beliau sebagai syuhada sejati dan pahlawan nasionalis. Nasionalis karena beliau menjadi kepala desa dan sekaligus juga mempertahankan kemerdekaan. Bukan hanya karena yang menembak berbeda agama, tapi karena telah masuk ke daerah, ke dalam negara Indonesia yang berdaulat sehingga harus dilawan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Sarjana.